Assalamualaikum semuanya. Pertama-tama, sebelum saya memulai membahas video yang dimaksud, saya ingin menampilkan salah satu komentar dari kalian, yaitu dari @cumaintrovert. Terima kasih doanya, dan alhamdulillah sampai saat ini mental saya masih baik-baik saja. Dengan niat untuk mencari dan memberikan informasi kepada kalian tentang latar belakang dari video yang saya bahas, itu akan lebih memudahkan saya untuk menonton video gore. Jadi sekali lagi, mental saya masih baik-baik saja, dan saya tidak memiliki niat untuk berhenti membahas tentang video gore dalam waktu dekat. Jadi insya Allah dalam video-video selanjutnya, saya akan memilih salah satu atau dua komentar dari kalian dan menampilkannya di video untuk saya respon. Saya pikir itu ide yang baik agar hubungan antara saya dan kalian yang sudah setia menonton video-video saya sampai sekarang dapat terjalin dengan lebih erat lagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah video yang banyak dari kalian telah memintanya untuk dibahas, yaitu sebuah video yang dikenal sebagai eksekusi El-Siri. Tapi seperti biasa, saya akan menceritakan latar belakangnya terlebih dahulu. Selama 10 tahun terakhir, Los Viagras telah berubah dari kelompok pertahanan militer menjadi kartel brutal yang mengancam otoritas kartel-kartel terbesar Meksiko. Dan satu-satunya cara yang mereka lakukan untuk mengalahkan lawan-lawannya adalah dengan kekerasan yang tak terelakkan. Kisah kali ini saya mulai dengan kartel paling brutal di Meksiko, yaitu kartel CJNG. CJNG dibentuk pada tahun 2009 oleh Nemesio Jose Guerra Cervantes, atau yang sekarang kita kenal sebagai El Mencho. El Mencho lahir dan dibesarkan dari keluarga petani alpukat. Saat El Mencho putus asa untuk mendapatkan uang, ia dengan cepat berimigrasi secara ilegal ke Amerika Serikat bersama kakak laki-lakinya dan mulai menjual narkoba. Setelah ditangkap 2 kali, dia dideportasi kembali ke Meksiko. Di sana dia bergabung dengan kartel Millennials. El Mencho bergabung dengan kartel itu adalah atas suruhan dari polisi. Jadi El Mencho adalah mata-mata polisi, dan beberapa bulan kemudian para bos kartel Millennials ditangkap oleh polisi. Kartel tersebut dibubarkan, namun sayangnya El Mencho menggunakan pelatihan militernya untuk membentuk kartelnya sendiri yang ia beri nama Jalisco New Generation. Tidak seperti kebanyakan kartel, CJNG sangat terorganisir dan memiliki pelatihan yang sempurna dalam penyergapan dan menyerang. Mereka memiliki semua kekuatan senjata yang dimiliki militer Meksiko, dan dengan uang yang mereka hasilkan dari perdagangan narkoba, El Mencho semakin banyak berinvestasi dalam persenjataan. Dan pada bulan Juli, sebuah rekaman muncul dari CJNG di mana konvoi orang-orang bersenjata yang menyebut diri mereka sebagai kelompok elit berjanji setia kepada El Mencho. Mereka dipersenjatai dengan senapan serbu dengan peluncur granat yang terpasang pada laras senapan mesin berat, dan senapan sniper kaliber 50 adalah senjata ampuh yang sering dipamerkan oleh CJNG. Mereka memiliki strategi yang sangat baik. Mereka juga memakai seragam militer mereka sendiri. Mereka memiliki apa yang mereka sebut monster, yang pada dasarnya adalah tank, helikopter, dan rudal peluncur buatan mereka sendiri. Jadi ya, kekuatan mereka luar biasa. Segera setelah CJNG didirikan, kejahatan di Meksiko meroket ke jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada tahun 2017, tingkat pembunuhan mencapai puncaknya pada lebih dari 31.000 orang. Tahun terburuk dalam sejarah Meksiko, dan ketika pemerintah berusaha mati-matian untuk mengendalikannya, kartel CJNG yang terkenal kejam semakin membabi buta. Jadi CJNG adalah satu-satunya organisasi kriminal yang paling bertanggung jawab atas semua hal itu. DEA menawarkan $10 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapan gembong narkoba Meksiko yang dikenal sebagai El Mencho.
CJNG sangat kuat sehingga mereka menargetkan pemerintah mereka sendiri daripada menyuap pejabat seperti banyak kartel lain. CJNG menciptakan gangguan dan teror untuk mencapai tujuan mereka. Mereka terkonsolidasi dengan sangat baik sebagai satu kesatuan, dan itu berarti mereka benar-benar dapat melakukan serangan yang terorganisir terhadap pemerintah Meksiko. Dan semua kehebatan yang dimiliki CJNG itu semata-mata hanya untuk mendapatkan pengaruh dalam negosiasi dengan pemerintah. Jadi mereka sengaja menciptakan kekacauan itu untuk akhirnya pergi dan duduk bersama sekelompok politisi dan berkata, "Oke, apakah Anda ingin kerusakan yang lebih atau haruskah kita menegosiasikan ini?" Tidak diragukan, CJNG adalah kartel paling berdarah di Meksiko. Dan lucunya, semuanya dimulai oleh seorang anak muda, petani alpukat. Sedangkan kartel Los Viagras memulai pijakannya sebagai kelompok militer pertahanan yang dibentuk pemerintah pada tahun 2014. Mantan Komisaris Keamanan Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, menciptakan kelompok itu dengan tujuan menangkap pemimpin kartel Knight Templar, Servando Gomez Martinez, atau yang juga dikenal sebagai La Tuta. Tetapi pemimpin yang mereka tunjuk dalam operasi penangkapan La Tuta, Mariano Sierra Santana alias El Negro, bukanlah orang yang baik. Faktanya, dia adalah salah satu orang yang paling buruk pada saat pembentukan Los Viagras. Dia melarikan diri dengan anggotanya dan menjadi buronan karena dia telah meninggalkan negara bagian Michoacán setelah bertempur dengan Luis Antonio Torres atau El Americano. El Negro dan saudara-saudaranya bukanlah orang yang tepat untuk bekerja di pemerintah. Mereka adalah pemberontak yang memiliki sejarah kegiatan terlarang dan selalu mengulur waktu sampai mereka dapat mendirikan kartel El Negro sendiri. El Negro memulai kehidupan kriminalnya dengan sabung ayam. Jadi nama Viagras memiliki makna sabung ayam. Maknanya adalah bahwa mereka akan hidup seperti hewan-hewan malang yang dipaksa untuk bertarung satu sama lain sampai akhir. Dan ketika mereka mulai berkelahi dengan CJNG yang terkenal, segalanya menjadi tidak terkendali. Menarik sekaligus menyedihkan bahwa baik CJNG maupun Los Viagras memulai kartelnya dari sisi yang sama, yaitu pernah bekerja dengan polisi atau militer. Pada tahun 2015, ketika CJNG berada di puncak kekuasaannya untuk menaklukkan setiap rute perdagangan narkoba di Meksiko, tak lama kemudian perang pun terjadi antara kedua kartel pada tahun 2019. Hal itu menjadi berita utama di seluruh Meksiko. Artikel yang meliput insiden itu memperjelas betapa mengerikannya kedua kartel tersebut yang telah diidentifikasi oleh pihak berwenang Meksiko dan Amerika Serikat sebagai organisasi kriminal paling kuat dan berbahaya di negara itu. Dan pemimpinnya El Mencho adalah salah satu orang yang paling dicari di planet ini. Pada bulan Agustus 2019, 9 mayat ditemukan tergantung di jembatan layang dan semua korban adalah anggota Los Viagras. Di tempat kejadian, CJNG meninggalkan pesan yang bertuliskan, "Lanjutkan rutinitasmu, jadilah patriotik dan kami CJNG akan membunuhmu." Tak lama kemudian, Los Viagras membalas pesan itu dengan menangkap salah satu sikario mereka, yaitu El Siri. Saya kira cukup untuk latar belakangnya. Jadi ringkasnya, El Siri adalah sikario kartel CJNG yang melakukan pembantaian dan menggantung 9 jasad anggota Los Viagras. Dan pada akhirnya, Los Viagras pun berhasil menangkap El Siri. Mari kita masuk ke videonya. Video dimulai dengan El Siri yang sedang diinterogasi. Dalam interogasi itu, El Siri terlihat sangat takut dengan apa yang akan terjadi. El Siri berbicara dalam bahasa Spanyol yang pada intinya ia meminta untuk dibebaskan atau diberi grasi. Setelah tahap interogasi, video melompat ke bagian yang mengerikan. Dan apa yang dilakukan Los Viagras terhadap El Siri adalah mereka menguliti dadanya sampai ke bagian perut dan mereka melanjutkan dengan mengukir sayatannya seperti bentuk persegi panjang dari area dada sampai ke perutnya. Jelas, selama proses itu banyak sekali darah.
El-Siri tidak disumpal, jadi dia berteriak. Dia menggeliat kesakitan yang luar biasa. Setelah itu, mereka mulai mengeluarkan organ dari dada dan perutnya. Selama proses itu, El-Siri menggeliat. Dia mencoba menghindar dengan menyampingkan posisi tubuhnya. Tetapi Sicario itu menahannya dan terus mengeluarkan daging dan organ dari dalam tubuhnya. Seiring berjalannya video, semakin banyak organ yang dikeluarkan dari dadanya, seperti jantung dan lain-lain. Sampai menjelang akhir video, bagian perutnya sudah terkelupas seluruhnya, dan pada akhirnya hanya tersisa darah saja. Dan saat ususnya mulai menonjol, di sanalah video berakhir. Banyak masyarakat yang senang karena para kartel itu saling membunuh dan membalas dendam. Karena dengan begitu, jumlah anggota kartel diharapkan akan berkurang. Tapi saya kira itu tidak akan signifikan jika pemerintah Meksiko seperti acuh tak acuh, seperti tutup mata. Saya tahu pemerintah melakukan perlawanan, tapi kita semua juga tahu bahwa mereka tidak maksimal dalam melakukannya. Saya tidak mengerti, sudah banyak orang yang tidak bersalah harus tewas sia-sia. Tidak cukupkah alasan itu? Apakah ketika para kartel sudah mengambil alih negara atau mendirikan negara sendiri, baru pemerintah akan bertindak? Naif sekali. Dengan mengetahui semua fakta itu, saya sangat bersyukur tinggal di Indonesia. Semoga kalian menikmati video ini. Tetaplah aman dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.